Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Majelis GKJ Kebonarum mengucapkan selamat tutup tahun 2021. Puji Tuhan atas limpahan kasih-Nya, kita dapat melalui tahun 2021 ini dengan selamat. Untuk itu jemaat, mari kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan dengan ibadah tutup tahun 2021 ini. Mari kita bersama-sama masuk dalam panggilan beribadah. Bersama semesta, kita melihat kembali jejak-jejak langkah di tahun 2021. Ada apa di sana? Ada banyak kisah, suka, duka, berhasil, gagal, sakit, pulih, dan aneka kisah lain menjadi pengalaman kita. Sejenak kita menoleh dan melihat Allah yang berkarya. Syukur pada Allah, sampai di sini Allah menolong kita. Jemaat, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari PKJ 244 bait yang pertama, sejenak aku menoleh. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh, kasih Tuhan ku peroleh membuatku terteguh. Jalan hidup penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Marilah menoleh sejenak dan menghayati kembali bahwa sesungguhnya penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan yang merengkuh kerapuan ciptaan dalam kasih-Nya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai juga atas saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita masuk dalam ibadah tutup tahun dan kita diingatkan kembali tentang hukum kasih. Dan perintah tentang kasih pada malam hari ini bersama-sama kita terima dari surat 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7. Surat 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 yang demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Itulah perintah kasih yang harus kita lakukan. Tetapi kalau kita mau jujur dengan sungguh-sungguh, tentu kita belum mampu.
melakukan perintah kasih ini dengan sempurna dan selengkapnya. Untuk itu, marilah kita menyesali dosa-dosa kita dengan bersama-sama mengucapkan litani penyesalan dosa secara bersahutan. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi aku juga bersama dengan orang yang remuk dan rendah hati. Oh Tuhan, ampunilah karena kami tidak melihat bahwa Engkau ada bersama kami, karena kami meninggikan diri. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara engkau dan Allahmu adalah kejahatanmu. Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami menjauhkan diri dari jangkauan tangan-Mu yang merengkuh kami. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami, ya Tuhan. Ampunilah kami. Kiranya Tuhan mendengarkan seruan pengakuan dosa kami ini. Layakkanlah kami kembali, sehingga kami mampu bertumbuh kepadamu. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apabila kita dengan sungguh-sungguh mau mengakui dosa-dosa kita, Tuhan Allah pasti akan memberikan anugerah kepada kita. Dan berita anugerah pada malam hari ini bersama-sama kita terima dari Injil Yohanes 12 ayatnya yang ke-46. Injil Yohanes pasal 12 ayat 46 yang demikian. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah berita anugerah bagi kita. Baru seminggu kemarin Tuhan Yesus telah hadir ke dunia sebagai terang, membawa keselamatan bagi kita sehingga kita tidak hidup lagi di dalam kegelapan. Untuk itu, marilah kita bersyukur dengan cara hidup yang baru. Dan petunjuk hidup baru pada malam hari ini bersama-sama kita terima dari Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-16. Injil Matius pasal 5 ayatnya yang 16 yang demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Itulah ungkapan syukur kita dengan memberikan sinar kepada orang lain berupa perbuatan baik. Mari kita nyatakan kesanggupan kita ini dengan bersama-sama memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 422, baitnya yang pertama dan yang kedua. Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemilang. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat
kami persilahkan untuk duduk kembali. Dan saat ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan menerima firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa minta pertolongan Tuhan supaya kita dimampukan untuk mampu memahami apa yang menjadi sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami menghadap kehadirat-Mu dengan ucapan syukur dan terima kasih. Karena pada malam hari ini Engkau berkenan mengumpulkan kami di tempat ini. Bapa di surga, saat ini kami akan bersama-sama menerima sabda-Mu. Kiranya Engkau memberkati, Engkau membuka hati dan pikiran kami, supaya kami mampu menerima firman-Mu, meresapkan di dalam hati dan pikiran kami, kemudian mampu melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Dan pada malam hari ini di ibadah tutup tahun ini kita mengambil dari bacaan kita dari Injil Lukas pasal 2. Injil Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ke-21. Injil Lukas pasal 2 ayatnya 15 sampai dengan 21 yang demikian. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Sampai di sini pembacaan kita dari Injil Lukas pasal 2 ayat 15 sampai yang ke-21. Berbahagialah setiap orang yang kesukaannya firman Tuhan, merenungkan di dalam hati pikiran, kemudian melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama coba kita renungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Lukas 2 ayat 15-21 ini. Dan tema kita pada malam hari ini adalah permenungan kehidupan dengan pola pikir positif. Permenungan kehidupan dengan pola pikir positif.
Bapak Ibu, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca cerita ini, mulai dari ayat 15 sampai 21, itu sebenarnya bisa dipisah menjadi 3 bagian. Nah, bagian yang pertama itu ayat 15 sampai 17, itu bercerita tentang para gembala dan keluarga kudus. Keluarga kudus yaitu Maria, Yusuf, dan bayi Yesus. Kemudian bagian yang kedua, ayat 18-19, itu tentang reaksi orang-orang setelah mendengar kabar yang diceritakan para gembala. Itu reaksinya seperti apa gitu. Kemudian bagian yang ketiga ayat 20 khususnya 20 dan 21, yaitu tentang gembala-gembala yang memuji dan memuliakan Allah. Nah, jadi bacaan tadi bisa dibagi menjadi 3 bagian. Nah, yang perlu kita renungkan sekarang pertama adalah kenapa Tuhan Allah itu lebih memilih para gembala untuk mendengarkan kabar kesukaan ini yang pertama kali. Nah, kenapa bukan orang Bethlehem? Gitu. Padahal Yesus lahirnya di Bethlehem. Kenapa bukan orang-orang di sekitar Bethlehem yang dekat-dekat supaya segera mendatangi Yesus? Kenapa malah para gembala yang jaraknya agak jauh? Padahal para gembala itu zaman itu secara struktur sosial ekonomi maupun status sosialnya itu dianggap paling rendah. Nek zaman sakniki nggih kaya wong angon wedhus. Nah, malah sing dikandani pertama wong angon wedhus. Yang derajat sosialnya, status sosialnya itu malah paling rendah. Gitu. Kenapa memilih itu? Nah, tentunya ada latar belakang. Mungkin saya membayangkan kalau sing dikandani wong Bethlehem malah ora percaya. Mungkin malah enggak pada datang ke situ. Apa iya? Raja kok lahir ning kandang wedhus, mungkin malah bertanya seperti itu. Tetapi apa yang dilakukan gembala tadi setelah mendengarkan berita kesukaan itu? Coba kita baca ayat yang ke-16 tadi. Yang ke-16. Itu mengatakan demikian. Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Cepat-cepat berangkat. Dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Kata kuncinya adalah cepat-cepat berangkat. Sehingga para gembala itu baru ngrungokke kabar gembira firman Tuhan, maknyat langsung dilakoni. Nah, maknyat langsung dilakoni kan gitu. Oh, seandainya saat ini kita itu bar kong gereja ngrungokke pangandikanipun Gusti, sing sabar ya, sareh kan Galatia 5 kan ngoten niku. Sabar sareh apa mulih maknyat dilakoni. Wah, itu niru para gembala. Kenapa Tuhan Allah memilih para gembala? Karena sangat setia dan langsung melakukan apa yang difirmankan Tuhan dengan rendah hati. Nah, itu latar belakang kenapa Tuhan Allah lebih memilih para gembala itu. Nah, ini kunci yang pertama. Dadi ngrungokke firman Gusti langsung maknyat dilakoni. Tidak usah nunggu waktu lama. Kemudian langsung dilakukan. Ini bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua tadi tentang reaksi orang setelah mendengarkan cerita para gembala. Di ayat 18 tadi dikatakan, dan semua orang yang mendengarnya heran. Mung heran. Gumun. Heran itu gumun. Nah, itu. Jadi ada dua. Yang pertama banyak orang itu heran, gumun. Gumun itu belum tentu melakukan loh. Heran itu belum tentu melakukan. Kan gitu.
Kemudian yang kedua adalah sikap Maria. Reaksi mendengar cerita gembala itu. Reaksi Maria seperti apa? Ayat 19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Dirasak-rasake betul. Sungguh-sungguh direnungkan, disimpan dalam hati, kemudian direnung-renungkan. Oh, sungguh luar biasa kasih Tuhan terhadap kehidupanku. Itu reaksi yang dilakukan oleh Maria. Nah, kemudian bagian ketiga tadi adalah gembala itu memuji dan memuliakan Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam ibadah tutup tahun ini kita akan mencoba merefleksikan. Nek tahunnya wis entek, apa yang harus kita lakukan? Kita bisa mencontoh Maria sebetulnya. Coba direfleksikan, direnungkan. Peristiwa-peristiwa apa saja yang sudah terjadi di dalam perjalanan hidup kita di tahun 2001. Tema khotbahnya adalah permenungan kehidupan dengan pola pikir positif. Kenapa mengambil pola pikir positif? Karena setiap orang itu di dalam merefleksikan kehidupan sebelumnya itu bermacam-macam. Ada yang menggunakan pola pikir positif, tapi ada juga yang menggunakan pola pikir negatif. Kalau menggunakan pola pikir positif, dia akan selalu berpikir, wah sangat bersyukur. Walaupun sakit ya bersyukur. Saat itu dianugerahi sakit. Pasti banyak peristiwa-peristiwa hikmat di balik peristiwa itu. Orang berpikir positif mampu menemukan hal-hal baik di dalam segala peristiwa. Tapi kalau kita permenungannya menggunakan pola pikir negatif, nanti adanya cuman niku ya mulai dari ngeluh, konek rabetah ngedumel, nek pun ngedumel kurang banter ngomel. Jadi yang muncul hanya aja. Wes ngeluh, wes kesel. Isih kon ngene, ngomel. Wes nek ngedumel ngomel. Nah, itu kalau kita menggunakan pola pikir negatif. Nah, karena ada pepatah bahwa pengalaman itu merupakan guru yang baik. Tapi ada pepatah juga, tidak semua pengalaman menjadi guru yang baik. Hanya pengalaman yang sudah dievaluasilah merupakan guru yang baik. Karena ratau dievaluasi nanti seperti ada ayam jago. Jadi ada ayam jago ketemu cermin. Wah, ayam jago ketemu cermin. Mesti dilabrak kok dikira mungsuhe, kabruk, jebret, dan itu sakit. Besok lagi, seminggu lagi, lewat lagi, lihat cermin lagi, dikabruk lagi. Gitu. Jangan sampai kita seperti ayam jago. Itu kenapa bisa terjadi? Karena pengalaman dia tidak pernah dievaluasi. Sehingga bisa jatuh pada peristiwa kesalahan yang sama bisa lebih dari 2 kali. Jadi pengalaman yang baik adalah pengalaman yang sudah dievaluasi. Itu merupakan guru yang baik. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita sudah mampu merenungkan kembali, coba cari peristiwa-peristiwa yang baik dengan pola pikir positif, kan gitu. Kalau sudah ketemu, lalu apa yang harus kita lakukan? Menatap ke depan. Kalau sudah dievaluasi di tahun 2021, 2022,
kita mau ngapain? Kita mau ngapain? Jangan sampai isih ngedumel meneh. Wong bola-bali ngedumel kok diarani, makanya kadang-kadang diarani Daniel Waluyo. Tahu singkatannya nggih, Daniel Waluyo? Dikandani angel, waton, suloyo. Dadi nek wong gaene ngedumel, ngeluh, ngomel kuwi jenenge Daniel Waluyo. Dikandani angel, waton, suloyo. Ning dudu Daniel blok loro ya. Wah, ini Daniel sing Waluyo gitu ya. Jangan sampai kita jatuh di situ. Itu kalau kita menggunakan pola pikir negatif. Nah, kalau pola positif pasti kita akan mencari perkara-perkara yang baik dengan sudut pandang positif. Kan seperti itu. Nah, kemudian kalau kita sudah mampu menemukan yang baik, bagaimana menjalani kehidupan di 2022? Saya punya sedikit tips menjalani kehidupan 22. Begitu bangun pagi, mulailah dengan pola pikir positif. Haleluya, berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupanku. Mulailah dari situ, dengan pola pikir positif. Kemudian awalilah dengan ucapan positif. Setiap ketemu orang, beri salam, beri hormat, selalu berpikirlah positif dengan ucapan-ucapan positif. Dengan begitu nanti akan muncul tindakan-tindakan positif. Jadi di dalam ibadah ini permenungan kehidupan kita dengan pola pikir positif cukup dengan 3 itu saja coba diterapkan. Begitu bangun pagi, besok pagi tahun baru ya, tahun baru 2022 coba bangun pagi pertama kali di tahun 2022 gunakan pola pikir positif. Begitu ketemu suami kita yang pertama kali di tahun 2022, ketemu anak-anak kita yang pertama kali di tahun 2022, ucapkan kata-kata positif. Ditindaklanjuti dengan tindakan positif. Coba kalau itu dijadikan budaya, kebiasaan, kultur. Wah, hidup di dunia ini sangat luar biasa, indah sekali. Indah sekali. Kita mampu melihat segala peristiwa ini dengan sudut pandang positif. Lakukan kebaikan mulai dari saat ini, mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terdekat. Itulah penerapan permenungan kehidupan dengan pola pikir yang positif. Kiranya Roh Kudus menolong kita di dalam mengevaluasi tahun 2021, menapai tahun 2022. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Bapa Surgawi, kembali kami menghadap kehadirat-Mu dengan ucapan syukur dan terima kasih. Karena Engkau telah memberikan sabda-Mu yang sangat luar biasa kepada kami. Ajarlah kami menapai tahun 2022 dengan pola pikir positif, perkataan positif, dan tindakan positif.
supaya perintah-Mu melalui mengeluarkan sinar kepada orang lain melalui perbuatan baik sungguh-sungguh mampu kami lakukan. Bapa di surga, di tengah-tengah kami mampu mendengarkan firman-Mu, kami ingat akan saudara-saudara kami yang barangkali saat ini tidak dapat berkumpul dengan keluarganya bersama saudara-saudaranya karena sakit. Siapa lagi Tuhan yang mampu kami mohon, karena kami hanya percaya bahwa Engkaulah satu-satunya sumber obat-obatan paling manjur. Engkaulah satu-satunya sumber kekuatan dan kesehatan yang paling luar biasa. Untuk itu Tuhan, kami serahkan saudara-saudara kami yang saat ini dalam kondisi sakit sepenuhnya di dalam kuasa tangan-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus tidak ada yang mustahil. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk para majelis-Mu, komisi-komisi, panitia-panitia yang Kau pakai sebagai alat untuk melakukan pelayanan khususnya di GKJ Kebonarum ini. Engkau selalu memberikan semangat, Engkau selalu memberikan kesehatan, kekuatan di dalam melakukan pelayanan, sehingga jemaat-Mu merasa terpelihara imannya. Kami serahkan seluruh majelis, komisi, panitia penuh di dalam kuasa tangan-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa buat para gembala kami, Bapak Ibu Pendeta, terkhusus Bapak Triratno Wahono, MSI dan keluarganya, Ibu Pendeta Deborah Dwi Oktabriani dan keluarganya. Engkau selalu memberikan kesehatan, kekuatan, ketelatenan di dalam menggembalakan jemaat-Mu terkhusus di GKJ Kebonarum ini, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan jemaat mampu merasakan kasih setia-Mu. Kami serahkan gembala-gembala kami ini penuh di dalam kuasa tangan-Mu. Bapa di surga, kami juga khusus berdoa buat negara kami. Saat ini buat saudara-saudara kami yang berada di Jawa Timur, di Lumajang, dengan meletusnya Gunung Semeru, tentu banyak kesedihan di sana Tuhan. Kiranya Engkau memberkati saudara-saudara kami, Engkau berikan pola pikir positif. Pasti ada hikmah yang baik di balik peristiwa ini. Kami serahkan keluarga-keluarga, saudara-saudara kami yang berada di sana sedang mengalami kesedihan ini, utuh di dalam kuasa tangan-Mu saja. Bapa di surga, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau berikan kedamaian, terkhusus dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang trennya saat ini cukup baik. Kiranya Engkau selalu menuntun, Engkau selalu membimbing, semuanya pasti karena Engkau turut serta bekerja di dalam bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa dan negara kami penuh di dalam kuasa tangan-Mu saja. Untuk para pemimpin kami mulai dari presiden sampai di tingkat desa, Engkau memberikan sikap yang bijaksana di dalam mengambil keputusan, sehingga semua keputusan yang diambil hanya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kami serahkan para pemimpin kami di dalam kuasa tangan-Mu saja. Bapa di surga, sebetulnya masih banyak permohonan kami, tapi karena keterbatasan budi kami tidak mampu menyampaikannya secara sempurna. Untuk kesempurnaan doa kami ini, kami serahkan penuh di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu
dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai bukti penyerahan diri kita terhadap pemberitaan firman Tuhan hari ini, mari dengan tulus kita menaikkan persembahan untuk kemuliaan Tuhan dengan dasar dari 1 Tawarikh 29 ayat 13 sampai dengan 14 yang demikian. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kita mengaturkan persembahan diiringi dengan nyanyian PKJ 146 bait yang pertama, Bawa Persembahan-Mu. Kita berdiri dan kita menaikkan syukur kita pada Tuhan di dalam doa. Ya Allah, sumber kehidupan dan sumber pertolongan kami, Allah yang kami muliakan, kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, Engkau begitu mengasihi kami, Engkau telah melimpahkan berbagai berkat di dalam kehidupan kami, berkat kesehatan, kecukupan, sukacita, dan damai sejahtera, dan berkat-berkat lain ya Tuhan. Berkat Tuhan tak terhitung, tak terhingga di dalam kehidupan kami. Mohon perkenannya ya Tuhan, pada hari ini kami mengaturkan persembahan syukur kami kepadamu sebagai ungkapan syukur kami. Ya Allah yang ada di surga, kiranya Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan persembahan ini, dan mohon perkenannya untuk dapat kami pergunakan untuk kegiatan-kegiatan di gereja kami dan juga untuk memperhatikan sesama kami yang membutuhkan. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga berkenan memakai tubuh, jiwa, dan raga kami sebagai persembahan hidup yang kami tujukan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, ada terselip di dalam kami mengaturkan persembahan, kiranya Engkau berkenan ampuni. Dan untuk kesempurnaannya, mohon perkenannya kami untuk menyampaikan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan umat Allah di segala zaman, marilah kita perbarui kepercayaan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita masuk di dalam pengutusan. Tuhan ada bersamamu sepanjang tahun 2021. Kami terarah pada Dia, Allah yang beserta. Tetaplah berpegang pada janjinya, sebab janjinya benar dan nyata. Terpujilah Tuhan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus senantiasa menolong, memampukan, dan menyertai kita sekalian. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu.